Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Saya ulangi. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar kota itu. Jadi tinggal di luar Yerusalem, tidak di dalam. Nah, siapakah yang di dalam? Yaitu mereka, ayat yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi ada dua jenis manusia. Saudara, kita harus mengingat dari awal kita membahas 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, waktu introduksi kita Wahyu, di dalam pengertian orang-orang Yunani dan juga orang-orang yang mengerti akan filsuf atau filsafat Yunani, dan semua kita itu mempunyai satu pikiran tentang dualisme. Dan kemudian Alkitab memakai hal ini, memakai dualisme itu. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa dualisme itu adalah pikiran ciptaan dari orang-orang Yunani. Nah, saya percaya bahwa dualisme itu bukan ciptaan orang Yunani dalam arti mereka yang menemukan. Kalau itu kebenaran, maka seluruh kebenaran itu adalah berasal dari Allah. Jadi kalau kebenaran orang-orang filsuf Yunani itu adalah kebenaran yang sesungguhnya di dalam wahyu umum, maka kebenaran itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan manusia dari mana orang Yunani itu? Otomatis mereka semua berasal dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan, diberikan pengetahuan oleh Tuhan, diberikan nafas oleh Tuhan, diberikan spiritualitas, diberikan kerinduan semuanya, dan semua ada di sana. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, tidak semua pengertian atau pengetahuan manusia itu rusak total dan tidak bisa dipakai. Dan ada yang dibiarkan oleh Tuhan dan bisa dipakai, yang disebut sebagai wahyu umum atau wahyu secara natural. Saudara, kalau kita pelajari kaum reformasi atau kaum reform, dan khususnya lebih dalam lagi adalah teolog Puritan, itu sangat memperdalam tentang teologi natural. Kenapa penting? Karena teologi natural itu adalah seperti mempersiapkan wahyu khusus itu untuk menempatkan dengan tepat. Dengan apa caranya? Dengan mempersiapkan seluruh kondisi wahyu umum itu, sehingga waktu wahyu khusus datang, surah itu kondisinya betul-betul layak untuk manusia itu menerima wahyu khusus. Dan itu pikiran dari beberapa kaum Puritan dan tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, saudara, dari pergumulan itu mereka kemudian menyatakan bahwa kalau orang-orang seperti Lao Tse, Konghucu, kemudian tokoh-tokoh seperti orang-orang yang sangat tinggi gitu kan, baik yang ada yang ngerti tentang hikmat dan kesalehan, saudara, itu adalah orang-orang yang akan menerima wahyu umum dan mereka sudah mendekati akan persiapan menerima wahyu khusus. Jadi di dalam dunia misi, saudara harus tahu ada satu keyakinan dari doktrin pilihan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Setiap hati manusia, setiap suku bangsa, setiap moral manusia, setiap hati nurani manusia itu dipersiapkan Tuhan. Dan waktu firman itu datang, saudara, hati ini kemudian diinspirasi dan kemudian diklik oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, dan langsung nyambung dia. Itu dinamakan the seed of religion atau semen religion, dan itu ada dalam hati manusia. Jadi sekarang kita akan belajar kenapa Rasul Yohanes memakai pikiran dualisme itu dan dikembalikan kepada Tuhan sendiri dan dipakai oleh Tuhan, bukan secara pikiran-pikiran orang Yunani yang membedakan tentang dunia nyata dan tidak nyata, dan dunia yang nyata ini penuh penderitaan dan harus ditinggalkan, menuju dunia yang tidak nyata. Saudara, di dalam Alkitab tidak ada itu.
Perbedaan itu perbedaan antara manusia dalam dosa dan manusia yang mendapatkan anugerah Tuhan, dan tidak ada di tengah-tengah. Jadi posisi tengah-tengah itu nggak ada. Benar-benar, salah-salah. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Nah, siapa yang mengatakan? Itu adalah kalimat-kalimat dari Tuhan sendiri. Dan kita akan belajar manusia-manusia yang menuju ke puncak kebejatan dan kerusakan yang paling sempurna, kalau kita ngomong. Dan bagaimanakah Tuhan juga membawa setiap hati orang percaya itu juga akan dibawa ke dalam satu kehidupan kasih yang semakin kudus, semakin sempurna. Jadi dua arah ini, yang satu arahnya adalah semakin dalam, semakin gelap, semakin jahat, dan yang satunya, saudara, itu semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Jika dunia ini tanpa adanya kasih orang-orang Kristen, saudara, dikatakan dunia itu akan hancur dengan cepat. Tanpa keberadaan kasih Allah yang diberikan kepada gereja Tuhan, saudara, dunia ini dari awal itu sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi kenapa Tuhan memberikan kesempatan, selain memberikan kesempatan bagi kita menjadi saksi Tuhan, menderita bersama dengan Tuhan, saudara, itu juga satu pintu kemurahan Tuhan. Jadi kekudusan kita, pergumulan kita dalam penderitaan, itu merupakan satu pintu bagi dunia menerima kemurahan Tuhan melalui kehidupan orang percaya yang menderita, mendahulukan orang lain dan mengalah dengan orang lain, tidak mencaci maki dengan caci maki, dan mengasihi musuh-musuhnya. Saudara, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh selain di dalam Kristus. Jadi kebusukan dunia ini itu hanya bisa ditahan dengan garam hidup orang-orang percaya. Jadilah garam. Dan saudara, itu kalimat-kalimat penting sekali. Jadi kalau kita melihat manusia menuju kepada kebusukannya semakin busuk dan ditahan dengan kehidupan anak-anak Kristus atau anak-anak Tuhan di dalam seluruh pergumulan dan pengudusannya, saudara, itu menahan mereka sampai kapan? Sampai akhirnya nggak bisa ditahan lagi dan harus dibinasakan dan dibakar. Nggak ada tempat lain. Jadi yang satu bekerja sesuai dengan seluruh kegelapannya, yang satu bekerja sesuai dengan seluruh terang kekudusan Tuhan, dan ini berjalan. Ya, kita akan melihat. Nah, saudara, kita akan melihat jenis-jenis manusia yang ditulis dalam kitab Wahyu, khusus kitab Wahyu. Ya, ada enam jenis manusia. Yang pertama adalah anjing-anjing. Tiga jenis ini sudah saya jelaskan. Saya ringkas sedikit. Jadi artinya anjing bukan anjingnya, saudara. Satu-satunya orang yang disebut sebagai anjing atau serigala itu adalah Herodes. Sebenarnya bukan serigala, rubah, lebih tepat. Saudara, kenapa Herodes disebut sebagai rubah? Saudara, kalau saudara hari Sabtu sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita lihat Herodes disebut sebagai rubah. Rubah itu apa? Saudara, rubah itu bulunya merah, coklat-coklatan kemerah-merahan gitu. Dan rubah ini menunjuk pada siapa? Menunjuk pada Herodes. Dan siapa Herodes? Herodes adalah keturunan dari orang-orang bangsa Idumea atau bangsa Edom. Menurut catatan sejarah kebangsaan bangsa Israel, dan tidak ada secara jelas dalam Alkitab, tetapi keturunannya ada ditulis. Jadi Herodes itu adalah Edom. Dan siapakah Edom? Adalah Esau. Siapakah Esau? Adalah saudara kakaknya Yakub. Apa kekusan ciri khas daripada Esau? Berbulu. Betul. Berbulu apa warnanya? Berbulu warnanya merah, kecoklat-coklatan. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, hai Herodes yang serigala itu, saudara, Tuhan Yesus sedang membukakan satu rahasia tentang manusia yang akan dibinasakan Tuhan.
Jadi Tuhan Yesus itu kalau mengatakan sesuatu itu, saudara, kalau saudara pelajari baik-baik, ahli-ahli kitab kemudian memperdalam, baru mereka terkejut sekali. Kenapa? Karena itu kaitannya begitu jauh, dan waktu kita selidiki, wah. Dan satu-satunya raja yang ditempeleng langsung mati, Herodes. Dan itulah akhir dari sisa-sisa bangsa Edom. Dan Tuhan punahkan Edom. Obadya pasal 1 ayat 3. Hai engkau yang sombong. Nah saudara, kalau saudara lihat di YouTube dan juga waktu orang-orang Kristen pergi ke Petra ya, dan daerah pegunungan Seir, dan di situ ada satu bukit yang besar dan di situ ada ukiran-ukiran relik, dan kemudian ada orangnya, ada tiang-tiangnya. Nah itu adalah benteng kekuatan Edom. Benteng kekuatan Edom. Jadi waktu kita melihat apa yang membuat Edom itu dibinasakan Tuhan, Esau itu akhirnya dibenci oleh Tuhan, saudara, yaitu sifat keanjingan. Jadi kalau sudah mau, kalau sudah ingin, gak peduli dia pertaruhkan semua, mau hak kesulungan, hak yang lain-lain, dia nggak peduli, padahal itu sangat penting sekali ya kesulungan dalam hidup. Dan dia kemudian buang sesuatu yang sangat berharga yang diberikan Tuhan, yang sangat-sangat tinggi nilainya dalam kerohanian, itu dibuang, diganti dengan nafsu, hanya ingin makan semangkok bubur kacang merah. Dan ini sebagai salah satu adalah sifat anjing. Dan kalau saudara pelajari baik-baik lagi, Esau juga memiliki anak keturunan sebagai bangsa Edom. Di dalam Bilangan, bangsa Israel melalui Musa meminta izin untuk berjalan di luar pagar. Jadi ini wilayah Edom, dan kemudian keluar. Kalau tidak melewati, bangsa Israel itu akan mengelilingi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan bangsa Edom mengatakan, kami tidak mengizinkan, kalau kamu lewat, aku bunuh kamu semuanya. Musa mengatakan, bukankah kami ini saudaramu? Kita saudara. Kamu kakak dan kami adik. Nggak peduli. Nah saudara, hak kesulungan nggak peduli, masa lalu nggak peduli, kebaikan-kebaikan budi orang nggak peduli, dan semuanya nggak peduli dia. Yang penting saya gitu, nggak peduli orang lain. Nah itu adalah dosa Edom yang tidak pernah dimaafkan oleh Tuhan. Saudaranya dalam kesusahan tidak mau tolong, tapi dicaci maki. Itu dosa Edom. Bukan hanya caci maki, malah diperes. Nah, itu dosanya Fir'aun. Seluruh laki-laki silakan pergi, laki-laki perempuan tak ambil semuanya. Loh, enaknya kamu mau keluar, ya boleh, tapi laki doang. Nah terus di padang gurun laki doang mati semua di sana, nggak ada keturunan yang modern. Yang perempuan nggak boleh. Ini Fir'aun ini kurang ajar sekali. Sudah ditolong, sudah dibangun negara, bangun semuanya, dan semua ratusan tahun tenaganya bangsa Israel, jasanya itu membangun Mesir, mulai dari Yusuf itu sampai seluruh keturunan diperbudak itu, menikmati semuanya itu. Siapa yang kerja? Bangsa budak Israel. Siapa yang berjasa? Yusuf dan bangsanya. Mesir apa? Menikmatinya. Dan itu pun mau bunuh orang yang berjasa bagi dia. Itu dosa Edom. Saudara, itu adalah dosa serigala, anjing. Saudara lihat anjing kalau makan, pernah punya anjing kan?
anjing punya, kasih makan. Terus sudah lihat, kalau dia sudah selesai makan, masih lapar, nah ya anjing, dilihat sebelahnya makan-makan, dan dia punya kekuatan lebih hebat, lebih gede, disamper lagi langsung. Begitu marah dia, saya juga punya kekuatan, aku juga marah. Yang kuat yang mana? Itu manusia anjing. Dan di dalam perekonomian banyak yang seperti ini. Bisnis juga banyak anjing-anjing penjilat-penjilat. Oke, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat dikatakan di sini tukang-tukang sihir. Nah, saudara, tukang-tukang sihir itu bahasa aslinya itu adalah tukang ramuan, ahli kimia, ahli farmatikon, farmasi. Jadi apa artinya, saudara? Seseorang yang bisa menyihir seseorang dengan apa? Menghadirkan satu tontonan, satu hiburan yang menarik semua orang. Blackpink, gitu. Kalau dulu Isabella, tahu Isabella? Nggak tahu ya? Amy Search, Ebit GAD. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Saudara, jadi siapakah penyihir-penyihir? Adalah orang-orang yang di dalam dunia bisnis, di dalam dunia yang kita lihat semuanya, dan termasuk yang paling mengerikan adalah, saudara, Amerika memberitahukan kepada beberapa negara, dan termasuk Thailand, Korea Selatan, terus China nggak mau, karena yang melakukan orang China, saudara, adalah kebusukan dan perjudian online terbesar sepanjang sejarah yang dipegang oleh Kamboja. Saudara, Indonesia sudah kena 1.500 triliun mengalir uangnya ke sana. Amerika, Korea Selatan, atau berapa ribu-ribu triliun gitu kan. Dan mereka mentraining mulai daripada bagaimana mendidik orang sampai menipu semua itu ada di sana. Dan kemudian India marah sekali dan mereka akhirnya mau perang. Dan Amerika sudah mengancam Kamboja juga. Kamu terusin seperti ini, kalau nggak bisa kamu tangani, ada 4-5 negara akan menghancurkan mereka semua. Nah, apa yang dihadirkan oleh mereka? Farmatikon. Permainan-permainan yang membuat kita penasaran, terus game-game dan bermacam-macam, bukan hanya game, sampai kepada apa? Apa itu Timo, Bigo, Bigul, dan semuanya itu banyak. Teman AI. Jadi kalau saya laki-laki ditemani perempuan AI yang dibentuk dengan seluruh pornografinya, dengan seluruh tubuhnya yang begitu indah, dan yang perempuan juga sama, dikasih laki-laki semua yang sesuai dengan apa yang dia ingin, dan itu semua dibentuk oleh penyihir-penyihir yang ada dan yang sekarang menawarkan semua di dalam dunia digital. Mungkin Paulus tidak pernah berpikir ini terjadi seperti ini. Kemajuannya sudah hebat seperti ini. Paulus belum tahu, Rasul Paulus. Tapi ini terjadi, saudara. Jadi mereka ahli meramu apa? Untuk menarik, menyihir pikiran orang dan terjerat di dalamnya. Nah, itu disebut sebagai penyihir-penyihir. Dan ini orang-orang yang akan mati, yang dibinasakan Tuhan. Jadi saya percaya orang-orang di Kamboja itu, saudara, tidak perlu diberikan excuse, dan itu harus dibasmi. Dan itu sama dengan jiwanya Israel. Dan saya juga setuju. Mengapa Israel menghancurkan Yaman? Karena orang-orang bajingan-bajingan teroris itu tidak pernah bertobat, saudara. Kecuali satu, dibantai. Tidak ada jalan, dihabisi. Hukuman terakhir. Tidak ada jalan. Kalau manusia sudah bejat seperti itu, saudara, jangan ampunilah Pak, kasih musuhmu. Bodoh kamu. Di dalam kitab Wahyu kita tahu bagaimana kita mengasihi musuh dan kita punya batasnya, saudara. Jangan bodoh-bodoh kamu. Ya udah,
Sudah nggak bisa. Ya. Jadi ini yang ketiga sekarang. Orang-orang sundal. Saudara, apa ada sundal? Adalah mengkhianati perjanjian Tuhan, mengkhianati penyembah Allah yang benar. Nah, itu adalah persundalan rohani, bukan secara fisik. Penghinaan dan kemudian pengkhianatan secara spiritual. Jadi orang-orang yang memang diciptakan, orang-orang yang memang dibuat untuk apa? Menarik orang-orang Kristen dan dikawini kemudian dihancurkan di sana. Dan itu sudah merupakan cara-cara mereka. Dan apa yang terjadi sekarang? Di Eropa, di semuanya mereka diikat, dijebak semua di situ. Dan di negara bagian Amerika wali kota sudah banyak yang memeluk agama bukan Kristen. Dan yang ramai sekarang adalah Mamdani. Dan berani nantang presiden. Netanyahu jika datang ke New York hari ini, aku tangkap engkau. Memang hakmu apa sebagai wali kota nangkep presiden orang? Ini pikiran gila semua. Dia orang Amerika, harusnya membela Amerika, ngelawan semua. Ini pasti rame ini nanti. Kita lihat beberapa minggu ke depan, itu rame itu. Ya kita entah apa yang terjadi. Jadi ya saudara, orang-orang sundal ini bukan berarti persundalan secara fisikal, bukan saudara. Orang-orang yang menyelewengkan semua pengkhianatan secara penyembahan berhala dan kemudian diubahkan semuanya. Jadi sampai seperti ini, saya berfokus kepada hati saya untuk dipanggil Tuhan untuk jadi dokter. Saudara, di tengah jalan panggilan saya itu kemudian dialihkan terus apa? Wah, jadi saudara akhirnya jual beli narkoba. Saya baru tahu saudara, narkoba di Indonesia itu satu tahun ditangkap itu ratusan triliun narkoba. Jadi kita ini, dosa kita tuh banyak sekali ya, yang harus diperbaiki bangsa ini. Mulai dari narkoba, judi, tukar jual beli anak-anak, jual beli tenaga kerja, itu banyak sekali. Dan tidak ada satupun gereja kecuali gereja Katolik yang berteriak mengatakan kalimat-kalimat kemanusiaan. Gereja-gereja reform nggak ada yang berbicara masalah. Mulutnya mati kayak bau busuk bangkai saja. Nggak ada yang berani. Karena gereja itu menikmati izin-izin semua dari orang-orang busuk ini semua di dalam pemerintah. Dan konglomerat oligarki masuk di dalam gereja, menguasai gereja. Kamu khotbah apapun di atas semua orang busuk semua. Nggak ada yang mau. Jika kekuasaan uang dan semuanya itu menguasai, kamu khotbah apapun, dia sesuci apapun, nggak ada gunanya saja. Kenapa? Karena tidak ada karakter gereja Kristusnya di dalam. Itu kebusukan semua. Jadi jangan kita lihat, oh ini hebat sekali. Enggak. Siapa yang mengerjakan di dalam? Tangan-tangan kotor semua. Ekonomi yang kotor sekali. Wah ini begini Pak, begini, wah kita betul-betul berdoa. Ya kamu aja nggak tahu, bodoh sekali kan. Nggak ada di Indonesia izin, nggak ada kompensasi. Semua ada kompensasi. Kamu gereja sebesar itu kompensasi apa? Bangun masjid, bangun apa? Ada semuanya, nggak mungkin nggak ada. Jangan kamu menafik, kamu nutupi semuanya. Makanya busuk semua di atas. Apa akibatnya dibangun dengan ketidakkudusan? Ya semuanya nggak akan berkenan pada Tuhan. Ya, orang-orang yang disebut sebagai penyembah berhala atau persundalan rohani. Yang ketiga adalah pembunuh. Nah, saudara, semua dalam kitab Wahyu ini adalah gambaran, bukan sesuatu yang bersifat literal secara sosial saja, bukan. Itu lebih dalam. Jadi waktu katakan pembunuh, Tuhan Yesus mengatakan kalimat, jika kamu membenci saudaramu, itu apa? Kamu membunuhnya. Bayangkan saudara,
Saya benci dengan anak saya benci dengan saudara saya benci kakak adik gitu kan. Terus saya benci, dikatakan, kamu tahu nggak? Kamu benci dia tuh, kamu membunuhnya. Terus kita ngomong, masa gitu membunuh? Enggak bunuh. Karena kita merendahkan dari cikal bakal dosa itu adalah, yaitu titiknya itu. Kenapa Yusuf mau dibunuh? Saya tahu sebabnya. Karena Yusuf mendapatkan pilihan Allah dan mendapatkan visi dari Allah, dan orang-orang yang tidak dapatkan visi itu iri. Karena iri hati, mulai dari Kain sampai bangsa Israel itu semua itu bangsa irian, bukan irian jaya. Bangsa irian. Yusuf itu diiri oleh semua saudaranya. Siapa dia? 12 suku Israel itu. Saudara pikir baik itu orangnya? 12 sukunya baik itu? Bejat semua itu. Jadi anugerah Tuhan itu waktu diberikan kepada mereka, saudara, Tuhan menyatakan bahwa anugerah, kekuatan, pilihan Tuhan, kasih Allah itu yang akan membuat bangsa itu menjadi bangsa besar, bukan tingkah laku mereka menjual adiknya, bukan, saudara. Itu kebusukan semua. Jadi bagaimana arti pembunuh? Saudara, dikatakan di sini membunuh adalah membunuh. Kalau bisa adik kita ini, kita bunuh dia dengan cara apa? Saudara, dihasut, pemalsuan, dan kemudian diambillah baju. Nih, anakmu udah mati. Nih, Yakub lihat, aduh, anakku mati. Tapi dalam hatinya dia masih menunggu. Aku ingin tahu jasadnya, tubuhnya, baru aku percaya dia mati. Nah, kalau Tuhan tidak kasih iman seperti itu, saudara, dosa itu menipu semuanya. Bagaimana? Jadi dimatikanlah kehidupan, kebenaran di dalam diri Yusuf itu, dimatikan aja, jadi sudah nggak ada lagi, matilah, buang. Nah, itu pembunuhan. Diusirlah dia, selesai. Jadi bagaimana? Di daerah ini kita lihat, ada gereja. Tutup. Kenapa? Seluruh daerah ini tidak boleh ada penyembahan lain kecuali agama saya. Semua usir semua. Kalau nggak mau, rusak semua. Kalau mau, bunuh orang itu. Jadi dengan peraturan, dengan cara-cara keagamaan, dengan apa, mereka melangkah untuk apa? Membunuh, membatasi, dan seluruh kehidupan kebenaran itu tidak boleh ada di sini. Dan kapan Amerika melakukan itu? Sejak tahun 1968. Dan waktu diketok peraturan, tidak boleh berdoa, menghargai orang lain, bertoleransi, karena bukan hanya orang Kristen yang sekolah, banyak orang lain. Sekarang dengan peraturan itu, mau di Eropa mau di Amerika, sekarang mereka menuai kebejatannya. Dan mereka berdoa di perempatan jalan. Kami dapat hak kan? Kamu yang ketokan. Oke, saya berhak. Saya berdoa di sini. Kalau tidak ada tempatnya, pertama cuma 5 orang, lama-lama 1000 orang, dan lebih banyak lagi 100.000 orang di tengah-tengah New York atau Times Square. Mereka bersembahyang. Saudara, waktu dibuka celah itu, waktu mereka masuk, saudara, kita kemudian ditusuk pelan-pelan sampai kita kemudian menjerit, mati kita akhirnya. Dan siapa yang dimatikan? Suara keadilan dimatikan, dan tuntutan-tuntutan itu keluar, dan itu adalah pembunuhan. Ya, jadi membunuh apa? Membunuh karakter bangsa dan karakter kota-kota. Saudara, ini semua yang mengerjakan siapa? Ini yang mengerjakan adalah roh-roh kejahatan.
Jadi kalau kita lihat orang-orang yang teriak-teriak itu, kita nggak tahu itu dikuasai oleh roh kegelapan. Nah, sore ini kita perlu belajar. Saya lagi mempelajari ini, supernatural hermeneutics, penafsiran supernatural yang kita jarang sekali. Saya beri contoh, ya. Ini yang kelima, penyembahan berhala. Saudara, apa arti penyembahan berhala? Itu adalah dari kata idol, idol. Siapakah tokoh penyembah berhala yang nomor satu dunia? Yaitu Simon Cowell. Tahu Simon Cowell? Yang menciptakan America Got Talent, British Got Talent, China Got Talent, dan talent-talent yang lain. Termasuk di situ ada X Factor dan semuanya itu. Ini orang jenius sekali. Dan dia menciptakan berhala-berhala. Termasuk kalau saudara tahu yang paling menggemparkan di Korea, dan ada satu orang yang menjadi berhala, namanya Psy, Gangnam Style. Sampai PBB pun ikut joget, semuanya anggota PBB joget pakai jogetnya Gangnam Style. Saudara, dunia ini sangat mudah sekarang apa? Digerakkan dengan satu kekuatan dan semuanya ikut. Begitu ini bergerak, semua ikut, dan itu mudah sekali. Ini dikatakan sebagai berhala-berhala. Jadi ho idolatroi, dari kata idol. Jadi berhala-berhala diciptakanlah mereka. Dan apakah di gereja akan ada ini? Ada, saudara. Dan sudah ada, saudara. Jadi kalau saya bapaknya pendeta, saya menciptakan anak saya jadi idola baru. Kalau saya bapaknya, maka anaknya pendeta dijadikan idola. Kemudian disuruh yang ganteng, yang cantik, kemudian kalau bisa operasi plastik ora popo. Supaya apa? Nanti tampil di depan itu. Dan kemudian diturunkan itu. Bukan lagi suara kebenaran, bukan lagi ayat Tuhan, bukan lagi panggilan. Dan semuanya jadi berhala-berhala. Ada satu gereja mengatakan, Pak, gereja ini nggak mungkin seperti itu. Saya beritahu, kalau saya deteksi di depan, gereja yang paling kuat teologinya pun kemungkinan besar anaknya yang jadi gembala. Kalau nggak percaya nanti lihat, kalau dia mati. Kenapa? Karena sudah terpola seperti itu. Kuasa iblis itu hebat sekali. Nggak akan bisa keluar kemudian. Kecuali orang-orang itu kemudian punya kerendahan hati luar biasa dan mempertaruhkan meninggalkan gereja itu. Saya lepaskan, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh. Nah, baru bisa. Kalau enggak, ya ini kan papamu yang punya. Yang bisa itu cuma kamu. Kami semua percaya kamu. Kami percaya udah berdoa, gitu kan? Akhirnya asalnya ya masih mikir-mikir, lama didukung gitu, lama-lama oh iya juga ya, iya. Akhirnya jadilah dia mengulangi sejarah lagi, berhala-berhala keluar lagi semuanya, hancurlah gereja gitu. Anak turunan. Saudara tahu kaum Puritan mengatakan apa? Kalimat-kalimat apa? Jangan pernah mengenal namaku lagi jika aku mati. Biarlah Kristus yang aku perkenalkan, yang kamu dengar, yang kamu kenal. Biarlah namaku tidak ada. Itu persis seperti Yohanes Baptis. Betul? Nggak ada orang seperti itu, saudara. Sampai di kuburannya pun tulisannya melebihi Tuhan Yesus. Ya. Pendeta yang melayani 70 tahun gitu kan. Kamu sangat nggak ada nama Yesus ya mas sekali. Yang keenam, saudara, setiap orang yang mencintai dan melakukan apa itu? Dusta. Apa itu dusta? Nah saudara, ini rada aneh. Dusta itu kayak blasphemy gitu. Bukan saudara. Tapi bahasa aslinya pseudos.
pseudonym. Pseudo itu adalah nama samaran, nama yang palsu. Jadi dusta itu bukan dusta yang seperti dosa mendustai Roh Kudus, bukan. Di sini adalah orang-orang yang memakai pemalsuan dan kemudian yang mengabur-ngaburkan seperti itu. Setiap orang yang mencintai dan melakukan dusta. Dan saudara, kalau kita bagi ada 6, dan 6 itu dibagi dua-dua, perhatikan ya. Anjing-anjing dengan tukang-tukang sihir. Ini orang-orang yang betul-betul di luar. Dan kemudian orang-orang sundal dan pembunuh adalah orang-orang yang masih berada di dalam lingkup yang bukan dalam arti lingkup yang bersifat di dalam kerohanian. Tapi waktu kita sebutkan penyembah berhala dan orang-orang mencintai dusta, saudara, itu adalah berkaitan dengan karakter kerohanian orang. Apa itu pseudos? Saudara, itu adalah kepalsuan dan ilusi. Jadi menciptakan ilusi-ilusi, sesuatu-sesuatu yang palsu. Injil yang palsu, nabi yang palsu, Mesias palsu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi itu semuanya. Pengajar yang palsu. Apa artinya palsu? Mirip yang asli tetapi tidak asli. Nah itu aja. Kan emas itu kalau kita lihat yang asli dan yang palsu kan sama, dilihat kan sama, oh sama ini. Kok bisa tahu asli dan tidaknya dari mana? Emas itu dibentuk dengan cara apa dan kemudian dimurnikan cara apa? Ya itu caranya. Bagaimana saya bisa tahu ini emas palsu? Ya bentuklah seperti kamu mencari emas, dipanasi ya panasi, dihancurkan, kemudian sampai berapa derajat. Nah baru tahu emas atau tidak. Bukan cuma dilihat, bukan. Nah, kalau cuma dilihat itu kita ditipu, diilusi, pseudos. Saksi Yehova dan termasuk beberapa pengajaran-pengajaran. Dan mungkin orang katakan satu kalimat begini, wah, jangan kasar-kasar menyebut kami sesat. Kami nggak sesat kok. Dan dia ngomong gini pendetanya, kami percaya Tuhan Yesus. Jangan katakan kami sesat. Kami masih mengatakan doa dalam nama Tuhan Yesus. Masa kami sesat? Saudara, saya beritahu dalam Yakobus pasal 2, setan pun percaya Tuhan Yesus juga. Setan pun percaya Allah, Tuhan. Bahkan percayanya itu lebih hebat dari kamu. Dia percaya sampai gemetaran. Kenapa? Karena dia takut dengan Tuhan, takut dibinasakan gitu kan. Itu setan. Secara intelektual dia percaya, secara pengetahuan, secara dia malaikat itu kan, kemalekatannya dia juga percaya. Tapi apakah dia masuk dalam hidup kekal? Enggak. Kalau cuman percaya, saudara, kalau cuma lihat cuman kuningnya, oh sama ini loh, sama. Tuhan Yesus ini juga Tuhan Yesus sama. Betulkah Tuhan Yesusmu Tuhan Yesus? Tanya lagi, siapakah Tuhan Yesus menurut kamu? Mati nggak dia? Bagaimana dia menyerahkan? Bagaimana dia? Apakah dia manusia? Apakah dia cuman manusia baik? Saudara, diuji semuanya. Jadi kalau kita lihat yang palsu diuji dengan yang asli, bagaimana memprosesnya asli. Sedangkan yang asli diuji dengan palsu. Gimana menguji palsu, menguji asli? Nggak bisa. Betul kan? Ya dengan pseudos. Ini yang asli, ini yang palsu. Bagaimana asli bisa mirip yang palsu? Dimiripkan dengan apa? Oh, warnanya dimiripkan semuanya. Nah kalau racun dikasih kepada kita, kita telan atau kita cicipi, pahit racun, tahu orang. Tapi kalau dikasih gula-gula, dikasih madu, masa ini racun? Enggak, manis ini.
Jadi malaikat pun akan menjadi malaikat terang. Dan itu juga dikatakan Tuhan Yesus akan menjadi malaikat terang. Seolah-olah itu, wah bener. Satu gereja pecah dari satu gereja besar, mendirikan gereja baru. Dan dia mengatakan, gereja kami gereja mula-mula, namanya gereja mula-mula gitu. Yang lain gak ada mulanya, dia tok yang mula-mula. Saudara, dari apa yang diperjuangkan semuanya, mereka sedang menciptakan gereja palsu, injil palsu, pengajar palsu, terus kemudian ya khotbahnya juga palsu, semuanya palsu. Kenapa? Ya karena tidak diuji dalam firman Tuhan, tidak dikembalikan pada kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang keenam, penyembahan berhala dan dusta. Jadi waktu kita diberi berhala yang palsu itu bukan Tuhan aslinya, saudara, kita sedang diberikan kekuatan-kekuatan untuk apa, saudara? Untuk kita menjadikan semuanya, oh iya nggak apa-apa kok, ini benar, ini Tuhan Yesus loh, sama. Bagaimana kita bisa tahunya? Saudara, mau tidak mau, saudara mempunyai mental menguji. Manusia itu bisa hidup, bisa maju karena dia mau menguji. Semuanya itu akan diuji oleh Tuhan, semuanya akan ditampi oleh Tuhan. Dan iblis juga diizinkan menampi Petrus. Kenapa? Karena dia akan tahu bagaimana kamu untuk iman Petrus. Imannya itu seperti gabak terbang. Dan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu sedang ditampi oleh iblis. Kalau aku tidak doakan kamu, kamu akan keluar. Beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Betul. Jadi iblis itu menentang pekerjaan Tuhan Yesus, menentang berita-berita, dan kemudian dipesudu, saudara. Pengajaran-pengajaran Yesus mati di kayu salib, menyangkal diri, semua dibuang, diganti apa? Yesus yang mengalahkan semuanya, dia memberikan kekuatannya, dia yang hebat semuanya. Waduh, luar biasa. Saudara, saya tanya, mengapa Tuhan Yesus izinkan orang mati bangkit, setan bisa lakukan? Buta melek, setan bisa lakukan. Orang lumpuh berjalan, setan bisa lakukan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Dan Tuhan sendiri yang menubuatkan ini. Terus kita melakukan seperti kekristenan yang diomong Tuhan Yesus itu kan. Ini loh, ini bangkit ini, ini ada. Terus ngomong, ini sungguh-sungguh orang Kristen. Belum tentu, saudara. Kenapa belum tentu? Karena kita sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman itu akan terjadi seperti ini. Terus bagaimana gereja yang benar itu? Nah, saudara, bagaimana gereja yang benar? Menerima nggak seperti Petrus yang tolak? Jangan mati. Aku bela engkau. Kita ingin kamu jadi raja, kamu jadi panglimanya. Ya mirip-mirip lah, paling tidak ya di sebelahmu lah, dapat kedudukan juga gitu kan. Nah itu pikirin mereka semua. Begitu Yesus mati, nah kalau mati, terus saya jadi apa? Kalau kamu mati, terus saya jadi apa? Ngapain saya ikut kamu kalau kamu mati? Tuhan katakan, nyala iblis. Jadi yang menguasai pikiran Petrus itu siapa? Saudara, yaitu ajaran-ajaran palsu ini yang sudah dimasukkan, sudah merasuki seluruh budaya Israel, tradisi Yahudi, pikiran-pikiran Yahudi. Siapa yang ngeracun ini? Ahli Taurat dan orang Farisi. Mengerikan, saudara. Nggak pernah ngajar bagaimanakah yang dikatakan hamba yang menderita. Nggak diajar oleh mereka. Mereka tolak itu. Jadi gereja-gereja yang pesudus apa? Hanya mengambil Yesus yang menyenangkan hati, Yesus yang pahlawan, Yesus yang pembuat mujizat. Tapi Yesus yang menderita mati, disuruh kita menyangkal diri, jangan. Nah itu pesudus.
Galatia pasal 1. Jika ada orang lain yang memberitakan Kristus yang tidak mati dan tidak membawa kita ke dalam hidup menyangkali diri, terkutuklah orang, bahkan malaikat pun dikatakan terkutuklah malaikat itu. Terus kita lihat saudara, apa yang ada kita dengarkan semua. Pengkhotbah-pengkhotbah perempuan, cewek-cewek banyak sekali. Dan semuanya moralis, positive thinking. Dan tidak ada pemberitaan tentang Kristus. Jemaat Senin, Pak, ini gimana Pak? Saudara, kenapa kaum Puritan menolak wanita berkhotbah di gereja? Itu semua ada alasan. Kepemimpinan itu tidak bisa dipegang oleh sifat sentimental. Kepemimpinan itu harus punya kekuatan kekuatan keputusan, tidak dibawa perasaan. Dan kemudian saya mendengarkan tentang Sri Mulyani. Apa kelemahan Sri Mulyani? Pak Mahfud MD memberitahukan kepada kita, dia hatinya perempuan. Ini namamu mau ditangkap kamu. Udah, kamu jangan berbuat lagi. Udah, jangan kelihatan lagi. Itu namanya leadership yang sentimental. Kalau negara seperti ini, bobrok saudara. Saya baru kaget lihat itu, Mahfud MD ngomong itu. Wah, kalau gini, harusnya semuanya ditangkap dong. Seluruh keuangan itu dilindungi oleh dia. Ribuan triliun itu Rafael Alun nggak terungkap. Ngeri juga ini ya. Biaya cukai itu super bahaya. Saudara, itu pesudo semuanya. Sepertinya bagus, sepertinya ini. Waktu dimasukkan ke dalam, waktu diuji di dalam, dan waktu dilihat semuanya, waduh. Ya sama dengan hati kita. Kita nggak pernah punya hati mau menunjukkan dosa-dosa, nggak pernah. Tapi jangan sekali-sekali di hadapan Tuhan engkau tutupi dosa. Setiap kali kita menghadap Tuhan, saudara, jangan pernah menutup dosa. Kenapa? Semua dilihat Tuhan. Dia tahu bagaimana memperbaiki kita, mengarahkan hidup kita. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Lalu dari ke-6 tadi ya, kita lihat yang ke atas. Saudara, ada 6 ciri orang-orang yang bukan pada Wahyu pasal 22 ayat 15, tapi 6 orang plus 7 di Wahyu pasal 22 tadi ayat 15. Jadi 6 orang sudah disebutkan ini, kemudian Wahyu pasal 22 ayat 15 itu yang ketujuh, dan dirangkum dalam satu kesatuan manusia yang busuk ini akan dilemparkan Tuhan dan tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang tadi itu penyembah berhala, pembunuh, semuanya itu dibuang oleh Tuhan. Nah, kalau itu ada di gereja dan saudara melihat itu semuanya, dan apakah termasuk kita juga, kita nggak tahu. Harus kita uji diri kita. Termasuk kita enggak, saudara? Enggak ada pengampunan. Yang disebut oleh Rasul Yohanes itu adalah dosa yang sudah mati, enggak bisa diapa-apain. Termasuk dosa itu. Membenci saudaranya yang di dalam kesulitan, yang sudah enggak bisa apa-apa, kemudian datang minta tolong, malah diperas orang itu bangsa yang akan menjadikan bangsa biadab. Bangsa apa? Itu bukan bangsa, tapi dinamakan Hamas. Itu kejam yang luar biasa. Makanan yang datang dirampas oleh mereka, dan biarin Palestina bangsanya mati, dia nggak peduli. Itu biadab, saudara. Nggak bisa orang ini dibiarkan. Kenapa? Harus dimusnahkan. Nggak ada jalan. Dan itulah kita Wahyu. Jadi jangan dipikir orang Kristen itu kemudian tidak menyetujui hukuman mati, saudara. Kita harus tahu hukuman mati itu ada. Tuhan membinasakan orang ada.
orang-orang keterlaluan Sodom Gomora semua, Babel, zaman Nabi Nuh itu Tuhan binasakan semua. Tidak ada orang Kristen mengatakan, yang boleh mengatakan, oh hukuman mati nggak boleh, pokoknya alasan apa nggak boleh. Saudara, nggak ada. Kalau kamu percaya itu, nanti kamu akan masuk dalam neraka. Supaya kamu tahu, satu-satunya kamu itu. Kalau kamu tidak setuju hukuman mati, nggak ada neraka. Kenapa masuk neraka? Nah ini dicirikan orang sudah mendapatkan berkat, mendapatkan belas kasihan, masih keras hatinya, tegar tembuk. Nah ini yang harus dibinasakan. Itu saudara. Jadi Rasul Yohanes waktu manusia itu dibinasakan, dia kaget, dia tersungkur, dia tunduk, dan dia nggak bisa angkat lagi matanya. Kenapa? Mengerikan saudara. Mengerikan saudara. Ya, oke, ini nanti saya lanjutkan minggu depan. Saya akan ceritakan satu kisah yang mungkin saudara ingin dengarkan sebagai penutup. Ada seorang suster yang bernama Suster Suster Anne, dan pada abad 17 itu. Dan suster ini adalah seorang perawat yang baru selesai jadi perawat. Dia orang kaya, anak orang kaya. Dan saudara, dia melihat bagaimanakah Black Death, ya wabah hitam, seperti cacar yang mematikan. Dulu nggak ada imunisasi ya, vaksin-vaksinnya ada. Begitu kena langsung mati. Itu jutaan, kira-kira diperkirakan seluruh Eropa itu hampir 8 juta orang mati. Setelah dia melihat semua kondisi yang ada itu dan semua orang pada takut, nggak mau. Kenapa? Waduh, kalau saya ikut menangani ini, saya ketularan, mati saya. Tapi saya sekarang sudah menyerahkan pada panggilan saya menjadi suster. Saya harus menangani orang seperti ini. Tapi karena takut, udah gak jadi ya. Saudara enggak, waktu dia masih umur, mungkin masih umur 19 atau 20 tahun, dia minta izin kepada papa mamanya. Minta izin apa? Aku mau merawat mereka. Papanya marah. Kamu nganter nyawa gitu? Jangan dong. Mama juga sama, kamu anak kami satu-satunya, jangan seperti itu. Jangan. Kenapa? Kamu kalau masuk ke sana, itu artinya kamu mati. Kamu sedang berperang dengan penyakit itu semuanya. Apa yang kamu harapkan? Siap nggak kamu? Jadi artinya apa? Ngomongnya kamu akan mati, yang nggak siap mati siapa ya? Papa mamanya kan? Anaknya udah siap kok. Terus gimana? Kamu kalau mati gimana gitu? Ya kan di sini bukan di situ. Anaknya bergumul, akhirnya mau tidak mau dia mengatakan dia tetap akan menjalankan misi. Dan suatu hari, saudara itu kan harus pakai baju supaya gak ketularan, kayak ada plastiknya gitu, APBD gitu. Suatu hari, saudara, penyakit itu menjalar dan kemudian banyak orang sakit dan tidak ada pelindung kecuali ya baju yang ada. Terus ada anak yang kecil sekarat, menggigil, wah pokoknya kejam-kejam gitu kan. Wah dia nggak tahan gitu. Nggak ada yang mau nolongin saudara. Karena ya nggak ada pelindungnya. Terus bagaimana gitu? Saudara, tanpa pikir panjang, tanpa pikir resiko, dia ambil anak itu, dia angkat dan dia lari, dia bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit teman-teman mengatakan, cepet kamu ganti, ketularan kamu nanti, cepet mandi gitu, cepet dikasih disinfektan atau pokoknya macam-macam gitu. Dia katakan, nggak penting, penting anak ini dulu, selamatin dulu. 3 bulan kemudian berinkubasi, kena dia. Waktu kena dia batuk, keluar darahnya. Dan dituliskan di buku hariannya, inilah waktunya Tuhan. Aku ingin mempercepat seluruh apa yang kau berikan padaku. Aku ingin persembahkan yang terbaik dengan waktu yang sisa, nggak sampai berapa minggu. Jadi dia bukan tambah takut, saudara. Bukan.
dia tambah bersemangat menghadapi kematian itu. Dia tambah bersemangat. Nggak perlu sekarang saya pakai APBD, APBN, nggak perlu. Kenapa? Nah, udah kena kok. Nolongi orang, tambah banyak dia tolong orang, angkat semuanya. Jadi semakin dia kena penyakit, dia bukan semakin dihentikan, saudara, tapi dia semakin leluasa menolong orang semua. Saudara, waktu saya baca riwayat seperti ini, kadang-kadang jiwa kita itu bergetar, saudara. Kenapa jiwa kita bergetar? Apa kita bisa seperti itu? Kita banyak mengajar, berteori, ya apa yang kita katakan, tapi begitu menghadapi seperti itu, bisakah kita melakukan itu? Dan dia tuliskan satu kalimat yang sangat indah. Biarlah aku mati, tetapi karya Kristus dan bantuan Kristus melalui apa yang dia lakukan itu dikenang oleh orang-orang ini semua, bahwa ada Tuhan, ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Aku mati, tapi mereka ingat ada pemeliharaan Tuhan. Hanya itulah kerinduanku Tuhan. Jadi dia nggak dikenang, nggak apa-apa. Tapi mereka kenang ada Tuhan. Siapa orang nolongin saya? Nggak mau tahu, nggak apa-apa, nggak urusan. Tapi mereka dibawa pada Tuhan. Matilah dia. Orang tuanya kan sedih. Sedih, kemudian mulai baca buku diari anaknya. Dibaca satu, tambah baca, tambah nangis. Baca lagi, tambah lagi. Terus kemudian satu kalimat keluar. Jika pada saatnya aku bisa persembahkan hidupku yang terbaik, dan pada saat itulah aku siap untuk memberikannya seumur nama Tuhan. Nah saudara, waktu orang tuanya bila seperti ini, wah kita nanti kemana kan? Orang tua baru sadar bahwa anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi apa yang dia terima? Kehilangan anaknya. Mau gitu? Katanya, mau nggak kita jadi orang seperti itu? Tuhan ingin melayani engkau, luar biasa. Boleh. Diambil anaknya, melayani Tuhan. Terus, ya kamu kehilangan anak. Tahu gini Tuhan, jangan dong. Saudara, hati kita itu kadang-kadang apa ya? Nggak tahu bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita. Yang kita tahu itu cuma satu. Apapun yang kita kerjakan seperti tadi suster tadi kan. Dan dia semakin tahu semakin dekat. Dan saya beritahu ke teman saya kemarin kan ketemu ini kan Pak Pendeta Andi. Dan saya beritahu, Pak, kita ini umur kita sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Dan apa yang kita lakukan harus lebih giat daripada sebelum kita hidup sebelumnya. Dan apa yang kita akan capai itu kalau bisa jauh lebih besar daripada apa yang sebelumnya. Dan kita minta Tuhan tolong kita. Dan kita berdoa. Ya, mari kita berdoa.